Aku Pelangi Mizan. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Bagian pertama, kisah Momo si Raja Hutan. Hari ini, Momo dinobatkan menjadi Raja Hutan. Aku akan menjadi Raja Hutan yang baik seperti ayahku, kata Momo. Jika ingin menjadi Raja Hutan yang baik, Paduka harus menjaga lingkungan hutan ini agar tetap baik dan nyaman untuk ditinggali, kata Juno, sang penasehat. Lingkungan, apa itu? Lingkungan adalah semua kondisi yang bisa mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, seperti udara, air, dan tanah. Tapi Momo sangat malas dan tidak suka berpikir panjang. Setiap kali sesuatu terjadi, ia selalu berkata, "Jangan dipikirkan." Suatu hari, Momo yang sedang tidur siang di batu petir tiba-tiba terbangun. "Juno, bisakah kamu menghalangi cahaya matahari itu? Aku tak bisa menikmati tidur siangku." "Paduka, kita tidak bisa hidup tanpa cahaya matahari." "Aku tidak memerlukan cahaya matahari. Turuti saja perintahku, sekarang." Dengan enggan, Juno mengumpulkan awan untuk menghalangi matahari. Kembali, Momo tidur dan bermimpi indah di bawah naungan awan. Lebih dari 10 hari, matahari tertutup awan. Kita tidak dapat terus-menerus menghalangi cahaya matahari, Paduka. Bisa-bisa tumbuhan berhenti tumbuh. Hah? Cahaya matahari sangat penting bagi pertumbuhan-tumbuhan. Jika tumbuhan berhenti tumbuh, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Aku mengerti. Sekarang kamu boleh pergi. Lagi-lagi, Momo tidak menggubris perkataan Juno. Ia pikir Juno hanya iseng. Sesuatu yang mengerikan. Kenapa aku harus mengorbankan siangku demi tumbuhan-tumbuhan itu? Ya, 15 hari berlalu. Paduka, bangun! Berbondong-bondong domba, rusa, kelinci, dan cacing mendatangi Momo. Momo bangun dengan terkejut. Paduka, tolong kembalikan cahaya matahari. Paduka, rumput berhenti tumbuh. Rumput? Kenapa kalian ribut? Ada apa dengan rumput? Kemudian Juno melangkah maju dan berkata, rumput dan pohon merupakan produsen atau penghasil makanan yang sangat penting. Teman-teman, kita ini merupakan konsumen primer yang memakan produsen itu. Jika rumput berhenti tumbuh, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan hutan ini untuk mencari makanan di tempat lain. Aku tidak peduli. Kalau mereka ingin pergi, silakan saja. Sebulan pun berlalu. Kali ini, hewan yang lebih besar seperti serigala, kucing, hutan, dan burung hantu mendatangi Momo. Juno sang penasehat menyertai mereka. Dari hari ke hari, makanan kami semakin berkurang. Kami tidak melihat kelinci, rusa, dan domba seperti biasanya. Juno, apa yang mereka bicarakan? Begini, Paduka. Makhluk hidup di hutan bergantung satu sama lain untuk memperoleh makanan. Teman-teman ini merupakan konsumen sekunder yang memakan konsumen primer. Tapi sekarang hanya ada sedikit konsumen primer di sini. Jadi mereka kelaparan. Aha, begini saja. Sepertinya Momo mendapatkan jalan keluar. Dengan penuh semangat, hewan-hewan yang kelaparan mendengarkan penjelasan Momo. Mulai sekarang, makanan kalian seperti yang ada di diagram ini. Jangan berani-berani melanggar aturan yang telah kubuat ya. Momo mendongak dengan bangga. Ia pikir keputusannya sangat keren. Sejak hari itu, hewan-hewan mulai memakan makanan sesuai aturan yang diperintahkan Momo.
Pada awalnya, mereka pikir aturan itu tidak terlalu buruk, namun lama-kelamaan mereka mulai bosan. Wah, kami tidak bisa menemukan cukup banyak makanan. Hampir semua kelinci melarikan diri. Aku tidak melihat seekor tikus pun. Sudah 4 hari ini, aku belum makan apa-apa. Untung kami masih punya banyak makanan, tapi kami mulai bosan. Seiring waktu, masalah lain muncul. Sebagian hewan tidak mendapat cukup variasi makanan, sehingga mereka pun bosan. Sementara itu, hewan lain mulai kelaparan. Akhirnya, hewan-hewan yang kelaparan itu kembali menemui Momo. Mereka meminta si raja hutan membiarkan mereka mencari hewan lain untuk dimakan. Apa yang harus kita lakukan, Juno? Sekarang Paduka bisa lihat kan kenapa kita perlu memperhatikan keseimbangan jaring-jaring makanan? Nah, seperti inilah jaring-jaring makanan. Dengan bersungguh-sungguh, Juno menambahkan, awalnya rantai makanan di hutan kita bekerja dengan baik, namun saat pohon dan rumput berhenti tumbuh karena kekurangan cahaya matahari, hewan-hewan pemakan rumput mulai meninggalkan hutan. Kemudian hewan pemakan daging mengikuti jejak mereka karena tidak bisa menemukan makanan di sini. Juno meneruskan, jika keadaan tetap seperti ini, Paduka pun tidak akan bertahan hidup. Ekosistem di hutan kita akan rusak, dan tidak ada yang bisa tinggal di sini. Momo tercengang mendengar penjelasan Juno. Sejak hari itu, selama beberapa hari, Momo tidak terlihat di sekitar batu petir. Hingga suatu hari, Momo mengunjungi Juno dengan tampang letih. Juno, aku berburu makanan selama berhari-hari, lalu menimbungkannya, tapi semua makanan hasil buruanku membusuk. Tolong bantu supaya makananku tidak busuk ya. Juno terkejut. Paduka, semua hewan dan tumbuhan pasti membusuk setelah mereka mati. Itu yang dilakukan oleh pengurai seperti kapang, jawab Juno. Ekosistem bisa tetap seimbang jika produsen, konsumen, dan pengurai melakukan tugas mereka masing-masing. Aku hampir melakukan kesalahan besar karena ulahku. Untuk pertama kalinya, Momo merasa malu sendiri. Kini, Momo sadar sebagai raja hutan, ia harus menghargai semua penghuni hutan, mulai dari cacing hingga rerumputan. Kemudian, Momo mengepalkan tangan. Ia bertekad menjadi raja hutan yang baik dan bijaksana.